RSMM 152. Hei, misi penyusupan ini sangat berbahaya loh. Aku sendiri tidak bisa menjamin keselamatan masing-masing orang. Apalagi kalian itu benar-benar masih baru dalam dunia seperti ini. Bukannya aku melarang, tapi apakah kalian siap menanggung resikonya masing-masing? Tanya Tuan Wong dengan nada ragu-ragu. Ia sangat memikirkan keselamatan kedua teman barunya ini. Apalagi dengan Valen yang masih memiliki anak kecil-kecil dan juga istri yang menjadi tanggungan. Aku akan izin dengan istriku agar bisa ikut kamu di dalam misi ini. Aku yakin istriku pasti akan mengizinkannya. Karena walaupun aku masih baru di dalam dunia hitam seperti ini, tapi aku tidak bisa membiarkan sahabatku sendiri yang sudah rela menampung keluargaku di rumahnya harus berjuang sendiri ketika menghadapi masalah. Kata Valen dengan suara tegas. Ia juga yakin kalau Anindya akan mengizinkannya. Tentu saja dia akan bercerita kepada Anindya apa adanya dan memohon pengertian daripadanya karena ini menyangkut nyawa dari sahabatnya juga. Bukankah Tuan Wong sudah membantu mereka begitu rupa? Bahkan rela memberikan tempatnya, rumahnya, juga akses pribadinya, untuk menampung istri dan anak-anaknya serta ayahnya. Bagi Tuan Wong yang hidup di dalam dunia hitam, kesetiaan itu paling penting. Dia cukup terharu dengan apa yang dikatakan oleh Valen kepadanya. Yang artinya Valen menganggap dirinya bukan lagi sebagai orang yang baru saja bertemu, tapi dia sudah menganggap dirinya sebagai sahabat bahkan saudara. Tuan Wong bahkan tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi karena apa yang diucapkan oleh Valen itu benar-benar menyentuh hatinya dan dia yakin apa yang diungkapkan oleh Valen tadi adalah benar-benar tulus dari hatinya yang terdalam. Baiklah, sekarang kamu bilang dulu dengan istrimu dan kita lihat respon dari istrimu. Aku minta kalau memang Anindya tidak mengizinkan kamu untuk pergi, kamu janganlah pergi, kamu juga harus melindungi keluargamu, istrimu, ayahmu, anak-anakmu. Kata Tuan Wo sambil mendorong tubuh Valen agar pergi ke kamar Anindya untuk meminta izin. Tapi sebelum dia bisa melangkah keluar dari ruangan itu, Revan menyusulnya dan mengatakan, lebih baik kamu tinggal saja di tempat ini dan biarkan aku saja yang mengikuti Tuan Wong ke sana. Karena harus ada satu orang-orang yang berjaga-jaga di tempat ini dan dari ketiga orang yang dianggap mampu yaitu Tuan Wong, aku dan kamu, kupikir harus ada salah satu yang tinggal. Dan pilihanku jatuh pada kamu. Ingat, Anin dan ayah hanya sendirian. Kata Revan sambil menekan nada suaranya pada kesendirian, Anin dan ayah. Valen lalu kemudian berpikir, begitu pula dengan Tuan Wong setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Revan. Mereka berdua jadi berpikir bahwa tidak mungkin kalau mereka bertiga pergi bersama-sama. Itu berarti sama saja mereka membiarkan markas di sini akan kosong. Akan lebih baik ada seorang yang berjaga di markas besar untuk memantau pasukan yang berangkat supaya tampuk kepemimpinan tidak hilang begitu saja. Dari sini Valen juga bisa membantu memimpin menggantikan Tuan Wong. Ya, aku tidak bisa tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Revan tadi. Sebenarnya aku juga tidak kepikiran sama sekali dengan kosongnya tampuk kepemimpinan di tempat ini. Aku juga terbiasa membiarkan kepala pengawal dan juga kepala pengembangan teknologi untuk memimpin hal-hal yang kelihatannya strategis. Tapi dengan adanya Valen di sini tentunya akan sangat banyak membantu. Kata Tuan Wong memfinalkan keputusan bersama. Itu. Sebenarnya Valen masih merasa tidak rela dengan keputusan yang diambil oleh Revan dan juga Tuan Wong. Tapi akhirnya dia menyerah saja karena itu mungkin yang terbaik. Selain itu dia juga bisa menjaga istri, anak-anak dan juga ayahnya. Bahkan dia juga bisa memantau pergerakan mereka dari tempat ini sehingga penyusup juga tidak bisa masuk ke arah markas besar mereka.
Oke, jadi semuanya sudah setuju ya? Kalau begitu aku dan Tuan Wong akan bersiap-siap untuk berangkat bersama dengan beberapa pengawal Tuan Wong yang mumpuni untuk melakukan tugas di sana. Sementara Valen memimpin pergerakan di sini termasuk memimpin dan memantau kepala pengembangan teknologi dan juga kepala pengawal yang berjaga di tempat ini. Bukankah begitu Tuan Wong? Kata Revan menyimpulkan keputusan yang sudah disetujui bertiga itu. Satuan Uang hanya bisa mengangguk dan Valen pun memberikan persetujuan dengan mengangguk juga walaupun dengan sedikit lemah. Valen masih merasa tidak rela karena dia tidak bisa ikut di dalam petualangan itu. Itu membuat Revan pun menggodanya. Ayolah bro. Kamu tampak seperti ayam yang akan dijagal saja. Tugasmu ini juga penting. Iya. Kalian harus berjanji untuk hati-hati. Kata Valen kemudian sambil menatap kepergian kedua orang itu. Tuan Wong bahkan sudah memberi pesan kepada kepala pengawal dan juga kepala pengembangan teknologi miliknya agar menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Valen saja. Jadi mereka harus menuruti perintah dari Valen dan mengikuti apa saja yang menjadi pantauan Valen. Singkat cerita mereka semua sudah pergi untuk melakukan penyusupan ke pulau pribadi milik Hunter Death. Memang rencananya Revan dan Tuan Wong hanya memantau dari radius yang lebih jauh. Pasukan katak milik Tentara Angkatan Laut juga sudah dipersiapkan berangkat bersama dua tim lainnya yaitu dari Interpol dan juga anak buah dari Komandan Polisi Nawa. Valen yang saat ini berada di ruangan pengembangan teknologi terserang euforia yang cukup besar. Dia merasa gugup dan sedikit berkeringat dingin saat mengetahui rombongan Revan dan juga Tuan Wong sudah masuk ke koordinat yang ditentukan. Memang si jarak dari pulau pribadi milik Tuan Wong sampai ke pulau itu tidaklah jauh. Tapi sebenarnya ketiga tim baik dari Interpol, pasukan katak dan juga anak buah Komandan Polisi Nawa sudah tiba bersamaan dengan tim milik Tuan Wong di koordinat yang sudah ditentukan masing-masing. Mereka langsung melakukan apa yang menjadi tugasnya masing-masing dan mendengarkan suara Valen yang memberi perintah beserta aba-aba ke arah manakah mereka harus melangkah untuk menghindari pasukan dari Hunter Death yang juga berada di sana. Tujuan mereka hanyalah menghancurkan pulau itu beserta orang-orang yang ada di sana karena kesemua orang yang ada di sana itu adalah anak buah dari Hunter Death. TBC. Jangan cemas digantung. 1 episode bakalan tayang sehabis ini. Biar sah 2 episode. Jangan bilang dikit ya. Sesuai standar semua nih. 1000-an lebih kata. Jangan lupa like-nya. Soalnya reader suka lupa tuh kasih like apalagi give sama vote. M153. Di pulau. Pasukan katak yang mengikuti perintah dari Valen untuk bergerak ke arah mana mulai kehilangan arah. Ternyata mereka juga memakai pengacak sinyal yang berkekuatan lebih kecil daripada pengacak sinyal yang berada di pulau pribadi milik Tuan Wong. Kalau pengacak sinyal dan penyembunyi koordinat GPS milik Tuan Wong benar-benar bisa mengcover seluruh pulau sehingga tidak terlihat lewat pantauan GPS maupun dari sinyal satelit. Sedangkan pengacak sinyal milik Hunter Death hanya mencakup lingkungan markas besar dan sekitarnya saja. Sehingga ketika pasukan katak hendak menaruh bom ke lokasi yang terdekat dengan markas besar, mereka mengalami sedikit kesulitan ke sinyal perintah Valen yang mereka terima dari earphone yang mereka pakai seperti kacau. Sedangkan Valen bisa melihat dengan jelas apa-apa yang terjadi di sana karena dia melihat langsung dari satelit milik Tuan Wong. Dia melihat bahwa pasukan katak yang diperintahkan untuk memasang bom di seputaran areal markas besar Hunter Death mengalami kesulitan untuk mendengarkan perintahnya karena Valen melihat dengan jelas dari pantauan satelit bahwa pasukan itu malah masuk lebih dalam ke arah markas besar. Valen langsung dengan cepat menghubungi pihak Interpol yang masih ada di garis luar.
Dengan harapan mereka bisa menyusul dan menarik pasukan katak itu agar tidak masuk lebih dalam ke markas besar Hunter Death. Komandan Polisi. Interpol tidak bisa menerima sinyal dengan baik sehingga dia mengabaikan perintah yang aku berikan lewat telepone yang mereka pakai. Kata Valen kepada Komandan Polisi Nawa yang berjaga-jaga di kapal selam saja. Jadi hanya tim 1 dan tim 2 yang menyusup masuk ke dalam markas besar itu untuk menaruh bom. Dengan sigap Komandan Polisi Nawa langsung memerintahkan salah satu anak buahnya yang paling terlatih untuk mengikuti pihak Interpol dan menarik mereka keluar dari zona merah. Untung saja anak buah ini benar-benar gesit dan dia bisa langsung menangkap Interpol dan memberitahu tentang informasi yang diberikan oleh Valen tadi. Ternyata benar. Di seputaran itu ada pengacak sinyal yang membuat mereka tidak bisa mendengarkan perintah langsung dari Valen. Tim 2 yaitu dari pihak Interpol sudah berhasil ditarik mundur setelah menaruh beberapa bom di karang dekat markas besar itu. Jadi mereka tidak masuk ke dalam zona merah. Sedangkan salah satu tersulitnya adalah mereka harus bisa mencari tim 1 yang sudah dahulu masuk areal zona merah. Sang anak buah dari kepolisian yang ternyata seorang penembak jitu langsung dengan sigap berlarian masuk ke dalam zona merah dengan sangat hati-hati. Dia menemukan salah seorang anak buah dari tim 1 itu yang dapat dia jangkau saat ini. Tanpa berpikir panjang, dia berusaha mendekati dengan langkah hati-hati. Bisa jadi di sana masih banyak terdapat ranjau bom atau juga jebakan-jebakan lainnya. Kerak. Tiba-tiba ia melihat orang yang hendak ia dekati sedang mengamati sebuah jebakan untuk menangkap binatang. Tapi jelas tebakan itu dibuat bukan untuk menangkap binatang tetapi lebih ke arah menangkap manusia yang masuk lewat pintu selatan pulau pribadi itu. Rupanya orang yang dia temui yang merupakan anggota dari tim 1 itu sudah mengetahui adanya jebakan di daerah situ. Segera dia menghampiri orang itu secara mengendap-endap. Karena dia juga takut kalau ternyata orang itu sedang berada bersama dengan anak buah dari Hunter Death. Tapi ternyata setelah dilihat orang itu hanya sendirian. Kemudian dia berusaha maju untuk menghampiri dan tiba-tiba orang itu berbalik padanya ingin memberikan perlawanan. Untungnya sebelum terjadi adu tembak orang itu sadar bahwa yang datang adalah temannya. Hampir saja aku menembakmu, katanya sambil menarik nafas lega. Entah untuk apa dia menarik nafas lega. Mungkin karena dia bertemu dengan teman. Atau dia lega karena tidak jadi menembak temannya itu. Di mana 2 orang yang lainnya? Tanya polisi yang barusan datang untuk menjemput tim 1 itu. 1 orang berjalan ke arah utara dan yang satunya dia berjalan ke arah timur mendekati markas besar. Kami benar-benar tidak bisa mendengar perintah dari Tuan Valen. Dan aku kok memiliki firasat bahwa kemungkinan ini adalah ulah dari anak buah Hunter Death. Kata orang dari tim 1 itu dengan wajah cemas. Dia sebenarnya mencemaskan keadaan kedua temannya yang lainnya yang tidak dapat hubungi. Apalagi ia mendapati kalau banyak jebakan untuk binatang dan manusia yang menyusup ke area dekat markasnya. Aku membawa chip yang digunakan untuk bisa terhubung dengan satelit Tuan Wong. Jadi kondisi kita terpantau. Aku juga sudah mengirim sinyal ke mereka kalau aku sudah mendapatkan 1 dari 3 orang yang kucari. Lanjut polisi itu tadi. Wah baguslah kalau begitu. Aku agak lega kalau kita tercover. Tapi bagaimana kita bisa mendengar tuntunan dari Tuan Valen? Telepone aku benar-benar tidak bisa menangkap sinyal apapun. Kata orang pertama di tim 1 sambil terus berjalan ke arah markas besar. Paling tidak ia harus mendapatkan salah seorang yang lebih dekat ke areal bahaya. Memang tidak bisa mulai dari sekarang, kita harus bersandar pada insting kita masing-masing. Cuman mereka bisa melihat pergerakan kita ke arah mana kita berada.
dan tidak bisa mengirimkan pesan tentang lokasi di mana kita ada melalui chip yang tersambung dengan satelit ini. Kita hanya bisa melihat kode Morse yang dikirimkan mereka melalui sinyal lampu yang ada di chip ini. Kata polisi itu menjelaskan dengan detail kepada temannya yang berada di tim 1 itu. Wah, keren juga ya, memang kita tidak bisa langsung berhubungan dengan mereka tapi bisa mengirimkan sinyal melalui kode Morse, itu berarti. Benar, aku juga sudah mengirimkan sinyal ke arah rumah besar yang dijadikan markas oleh Hunter Death itu. Mereka setuju saja asal kita tetap harus berhati-hati dan melihat ke arah kode Morse yang diberikan melalui sinyal lampu di kotak chip ini. Sahut polisi itu sambil tetap melihat ke arah chip yang ia pegang. Sebentar. Kamu dengar ada suara orang minta tolong gak? Orang di tim 1 itu mendengar sesuatu rupanya. Mana? Aku belum mendengarnya, kata polisi itu. Tiba-tiba ia melihat sinyal lampu menyala dan kemudian padam membentuk kode yang bisa diterjemahkan. Tunggu. Kita sembunyi di balik pohon besar itu sambil aku membaca kode yang diberikan oleh Tuan Valen. Repotnya kita tanpa teknologi, katanya mengeluh dengan suara berbisik. Tentu ia tidak berani bersuara lantang untuk menginfo teman di sebelahnya itu. Dan temannya dari tim 1 rupanya mengerti. Jadi ia hanya diam dan menuruti keinginan polisi yang sudah menemukan dirinya itu. Kodenya hati-hati. Di depan ada musuh, katanya dengan lirih banget. Sedang yang diajak ngomong hanya bisa mengangguk memberi kode kalau ia mengerti. Artinya bahaya sedang di depan mata. Mereka menyiapkan senjata dan bersembunyi serta bergerak semakin hati-hati. Namun kira-kira 50 meter di depan mereka, ada orang yang sedang meminta tolong. Jadi suara yang tadi mereka dengar adalah nyata bahwa memang ada seseorang yang meminta tolong kepada orang lain yang ada di sekitar situ. Dan mereka terkejut karena yang meminta tolong adalah salah satu dari anggota tim 1. Mereka ingin bergegas menolong anggota tim 1 itu, tetapi apa daya, ternyata anak buahku Hunter Death ada yang sudah melihat keberadaan orang itu. Dengan langkah yang gagah anak buah dari Hunter Death itu menghampiri anggota tim 1 yang terjebak di dalam jebakan binatang atau penyusup yang ada di sekitar markas besar. Tapi anggota tim 1 yang tertangkap itu sama sekali tidak membawa bom. Jadi kemungkinan anggota tim 1 itu sudah berhasil menaruh bom sebelum akhirnya dia terjebak di dalam jebakan itu. Mereka berdua yang melihat hal itu hanya bisa mengepalkan tangannya dengan kesal karena sekalipun sendirian anak buah dari Hunter Death itu membawa senjata api. Yang ditakutkan oleh anggota tim 1 dan juga polisi itu adalah ketika mereka sama-sama menembak maka keberadaan mereka di tempat ini akan ketahuan. Polisi itu segera mengirimkan sinyal ke satelit Tuan Wong untuk mengabarkan hal ini serta meminta sedikit pertimbangan apa yang harus mereka lakukan kemudian. Namun anggota tim 1 yang berada dengan polisi itu segera memberi kode bahwa dia memiliki pisau. Semua pasukan katak selain bisa menyelam, bisa memakai senjata api, juga bisa mengoperasikan senjata semacam pisau dan membidiknya dari jauh. Itu bisa menjadi option karena suara dari pisau itu tidak akan terdengar walau dia membidiknya dari jauh. Mereka melihat bahwa anggota dari Hunter Death itu mulai menginterogasi salah satu anggota tim yang tertangkap. Tapi rupanya anggota Hunter Death yang menginterogasi tidak puas dengan jawaban dari anggota tim 1 yang tertangkap itu. Jadi kemudian anak buah Hunter Death itu mengacungkan senjata api ke arah kepala dari anggota tim 1. Nyali daripada orang yang tertangkap itu benar-benar luar biasa karena dia sama sekali tidak merasa takut dengan senjata api yang diacungkan ke kepalanya itu. Bahkan ia seakan-akan membuat gestur menantang anggota Hunter Death itu untuk membunuhnya.
Anggota Hunter Death itu sudah menarik pelatuk dari senjata api yang dia pegang. Tapi sebelum dia bisa menembakkan peluru ke kepala buruannya, sebuah pisau sudah menangkap persis di nadi arteri darah yang terletak di lehernya, yang membuatnya langsung rubuh tanpa suara dan menimpa anggota tim 1 itu yang hendak ditembak tadi. Anggota tim 1 yang membidikkan pisaunya langsung menyuruh polisi itu tetap diam di tempat sedangkan dirinya akan berlari untuk melepaskan anggota timnya yang terperangkap di jebakan milik Hunter Death. Tujuannya adalah apabila ada anggota dari Hunter Death lainnya yang tertangkap hanya 1 orang sedangkan 1 orang yang lain masih punya kesempatan untuk membebaskan kedua orang yang tertangkap itu. Dan polisi itu menganggukkan kepalanya tanda memberi kode kalau ia setuju dengan ide temannya itu. Tapi ternyata mereka tidak perlu khawatir karena tidak ada anggota Hunter Death lainnya yang ada di sekitar situ. Tanpa membuang waktu orang itu langsung menyelamatkan teman setimnya itu dan melepaskannya dari jebakan yang membuatnya tadi hampir mati. Tanpa banyak berkata-kata mereka berdua bergegas berlari menuju ke arah yang lebih aman, dan menemui polisi yang menunggu di dekat pohon besar tempat mereka bersembunyi tadi. Polisi itu segera menyambut kedua orang dari tim 1 dengan gembira karena berarti kedua orang ini sudah selamat dan tinggal mencari 1 orang lagi yang masih tertinggal, yaitu orang yang menuju ke arah karang-karang. Mereka segera meninggalkan tempat itu tanpa banyak berbincang-bincang agar dapat menemukan 1 orang lagi dari tim 1 yang masih hilang. Namun sebelumnya polisi itu juga sudah memastikan kepada orang yang terperangkap tadi dan orang itu sudah mengkonfirmasikan bahwa dirinya sudah menaruh bom di tempat yang aman yang tidak bisa diketahui oleh anak buah Hunter Death dan lokasinya dekat sekali dengan markas besar. Sekarang mereka menyusur arah utara pulau ini agar mendekati karang besar di belakang markas itu. Mereka berharap bisa menemukan rekannya dengan segera. Namun tiba-tiba dalam perjalanan mereka yang hening, mereka menangkap suara gemresek tanda ada orang di dekat mereka. Tapi mereka tidak melihat siapa-siapa dan tidak melihat apa-apa. Lalu salah satu dari mereka lantas naik ke atas pohon, karena takut kalau ada orang dari pihak Hunter Death. Tapi ia mengkode kedua temannya yang ada di bawah kalau ia tidak mendapati apa-apa. Waktu semakin berjalan. Mereka takut karena harus berpacu dengan waktu. Bom yang mereka pasang memakai timer. Mestinya itu juga diketahui oleh tim 1 yang masih di daerah karang. Mereka harus segera menjauh dari pulau itu. Polisi yang membawa chip untuk terhubung ke satelit sudah diperingatkan bahwa waktu sudah tidak banyak lagi. Wajah mereka bertiga pucat dan kebingungan apa yang harus mereka lakukan karena kalaupun mereka menemukan orang ketiga itu, mereka juga membutuhkan waktu untuk berbalik ke kapal selam dan bergabung dengan tim 2 dan 3 yang sudah berada di sana. Sedangkan waktu hanya tinggal 10 menit. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau selamat dan berbalik ke kapal selam maka kita harus berbalik sekarang karena waktu 10 menit itu cepat sekali. Kita tidak bisa mencari ke arah utara kemudian berbalik, karena waktunya nggak akan cukup. Kata polisi itu mencari pertimbangan bersama 2 orang yang dari tim 1. Ia yakin pasti 2 orang dari tim 1 itu memilih untuk mencari temannya terlebih dahulu sebelum mereka berbalik. Dia juga menyadari bahwa mereka bertiga pasti memiliki ikatan yang cukup kuat sehingga berada di dalam satu tim di pasukan itu. Makanya polisi itu langsung bertanya pendapat mereka apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Waktu 10 menit itu pun tidak mungkin membuat kita sampai ke kapal selam dari tempat ini. Pada saat kita menuju ke kapal selam, keburu pulau ini sudah meledak terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita menyuruh mereka pergi dahulu nanti kita turun dari arah karang itu masuk ke perairan untuk menyelamatkan diri dari ledakan pulau? Kamu bisa berenang kan?
Tanya salah seorang dari tim satu itu kepada polisi yang bersama-sama dengan mereka saat ini. Hah? Terjun dari karang dan nyemplung ke perairan lepas? Tanya polisi itu memastikan. Iya, kamu segera beritahu mereka untuk mencari kita di sana, kata orang di tim satu sambil menarik tubuh polisi itu. Polisi itu bergegas memberi kode lewat chip dan mengikuti kedua orang yang ada di depannya. Siapa tahu dalam perjalanannya mereka menemukan satu orang yang ada di tim satu yang sekarang masih belum diketemukan.